Saya mau bawa dia. Saya mau bawa dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di Horor Nggak Solar Malam bersama gua Jamil. Di episode kali ini kita akan melanjutkan cerita bagaimana kejadian yang menimpa Mbak Puji di Curug Bertingkat di daerah Bogor. Namun gue minta maaf karena untuk episode kali ini Mbak Pujinya nggak bisa ikutan membawakan ceritanya langsung, dikarenakan beberapa kali kita tag untuk episode kali ini selalu ada saja gangguan gaib yang menyerang kepada badannya Mbak Puji. Jadi setelah berbagai pertimbangan akhirnya kita putuskan buat gua menarasikan cerita ini secara sendirian gitu. Gangguan-gangguan yang kemarin Mbak Puji terima itu lumayan berat ya. Dia sempat hampir nggak sadarkan diri, sempat hampir kerasukan. Terus yang dia rasakan kepalanya pusing, terus pundaknya juga kerasa berat terus gitu. Tadinya kita sempat berpikir nggak mau ngelanjutin cerita yang masalah curug itu, tapi karena di akhir kemarin kita sempat berjanji untuk melanjutkan bagaimana kelanjutannya cerita curug itu, karena kan kita sempat singgung bahwa makhluk gaib yang ada di curug itu kemudian mengikuti Mbak Puji sampai ke rumah. Maka akhirnya kita putuskan ya udah ceritanya kita akan lanjutkan, tapi dengan cara gua yang membaca aja, bukan membaca sih, gua yang menarasikan gitu. Setelah gua diceritakan langsung oleh Mbak Puji tanpa kita record. Kita kemarin udah beberapa kali record sih, coba beberapa kali record, tapi selalu ada gangguan. Ya udah kita mulai aja kali ceritanya ya. Jadi menyambung dari episode sebelumnya, ketika Mbak Puji pulang dari Bogor dari acara LDKS sekolah itu, sebagaimana yang guru-gurunya Mbak Puji pesankan kepada orang tuanya itu untuk melakukan pengobatan ulang, pembersihan ulang, lebih menjaga Mbak Puji lagi gitu kan, agar gangguan-gangguan gaibnya bisa teratasi. Tapi ternyata orang tuanya Mbak Puji ini nggak melakukan itu semua. Jadi nggak, kalau kita bilang istilahnya bersih-bersih lah ya, nggak bersih-bersih lagi, ya kayak biasa aja gitu, nggak ada penjagaan ekstra atau semacamnya gitu. Sampai suatu malam ketika Mbak Puji sedang tidur, Mbak Puji ini tidur berdua sama kakaknya ya. Jadi di satu kamar itu ada ranjang tingkat gitu, ranjang tingkat yang atas dan bawah gitu. Mbak Puji tidur di bawah, kakaknya Mbak Puji ini tidur di atas. Di tengah malam itu kebetulan kakaknya Mbak Puji ini belum tidur. Tiba-tiba dia ngelihat Mbak Puji ini membuka pintu kamar dan keluar dari kamar. Tapi dalam keadaan tidak sadar gitu, dalam keadaan matanya terpejam gitu, atau boleh kita bilang tidur sambil berjalan lah. Akhirnya kakaknya ini ngejar gitu, karena dia mau keluar gitu. Tapi ketika dipanggil-panggil itu kan nggak dengar Mbak Pujinya. Terus disamperin, kalau bahasanya kitanya apa ya, dicolek lah gitu, ditepak punggungnya. Terus dia balik lagi langsung tidur lagi di ranjang. Itu kejadian pertamanya. Di esok harinya akhirnya terjadilah kejadian persis seperti yang terjadi di curug. Mbak Puji lagi kumpul-kumpul di ruang keluarga sama bapak, ibu, dan kakaknya gitu di ruang keluarga. Tiba-tiba aja Mbak Puji pingsan. Kemudian nggak berselang lama Mbak Puji kemudian sadar, tapi bukan dia, alias kerasukan lagi ya. Nah, si makhluk yang merasuki Mbak Puji ini mengeluarkan kata-kata yang sama. Saya mau bawa dia, saya mau bawa dia, saya mau bawa dia. Seperti itu terus kata-katanya. Karena panik, tetangga-tetangga pada datang gitu kan. Karena orang tuanya Mbak Puji panik dan ibunya Mbak Puji ini minta tolong-tolong gitu kan. Akhirnya tetangga pada berdatangan lah ke rumahnya Kak Puji. Ketika itu ada salah satu tetangga, kita sebut saja namanya Pak Nawawi ya. Pak Nawawi ini
mencoba berkomunikasi dengan makhluk ini. Kamu siapa? Kamu dari mana? Saat itu makhluk ini memperkenalkan diri gitu. Tapi untuk alasan keamanan kita nggak akan sebutkan namanya di sini gitu. Saya ini ketemu sama dia ini di Curug kemarin katanya, di Bogor. Terus kamu mau ngapain? Kok kamu ngikut ke sini gitu? Saya mau bawa dia, saya mau ajak dia. Emang kenapa kamu mau ajak dia? Saya suka sama dia, saya suka sama dia. Seperti itu kurang lebih jawaban dari makhluk tersebut. Sampai kemudian ada salah satu tetangga yang memanggil salah satu ustadz yang terkenal di daerah tempat Mbak Puji tinggal ini sebagai ustadz yang biasa berurusan dengan hal gaib, yang biasa membantu mengeluarkan makhluk gaib lah kalau ada yang kesurupan gitu. Ustadz ini udah agak sepuh, kita biasa panggil ustadz ini Kong Haji gitu. Kong Haji dipanggil sama tetangganya Mbak Puji, terus kemudian Kong Haji singkat cerita sampailah di rumah Kak Puji. Terus Kong Haji berdoa, melakukan ritualnya sebagaimana metodenya yang biasa dia pakai, mencari titik-titik, pencet sana pencet sini, mencoba memijit, mencoba mengeluarkan hantu itu dengan berbagai macam cara gitu kan, dengan berbagai macam doa dan bacaan. Lama tidak bisa keluar, sampai kemudian Kong Haji ini menyerah. Wah, ini kayaknya gue nggak bisa dah kalau urusan ini katanya, ini terlalu berat nih katanya. Akhirnya Kong Haji pulang. Masih dalam kondisi kesurupan ini, Mbak Puji ini sering kali mengamuk sana sini gitu. Tenaganya begitu besar gitu, sampai yang megangin itu, yang megangin badannya Mbak Puji ini 4-5 orang, saking besarnya tenaganya. Dan memang tetangga-tetangga sendiri mengakui ini kalau bukan kesurupan, nggak mungkin tenaganya Puji ini sekuat ini. Di tengah rasa bingung karena hantunya ini nggak keluar-keluar juga, akhirnya calon kakak ipar dari Mbak Puji, yang adalah saat itu statusnya masih berpacaran dengan kakaknya Mbak Puji ini, mencoba mencari ustadz yang lain gitu. Dia bertanya ke teman-teman, ke saudara-saudaranya, di mana sih punya kenalan ustadz yang bisa ngeluarin orang kesurupan gak sih? Cari ke sana ke sini, akhirnya ketemulah salah seorang ustadz. Ustadz ini dijemput ke rumahnya, terus kemudian diajaklah ke rumahnya Mbak Puji. Sesampainya di rumah ini, seperti yang sudah dilakukan, Pak Ustadz ini juga mulai bertanya, ini siapa, dari mana gitu kan. Dan jawabannya selalu sama gitu kan. Saya ketemu dia di Curug, saya ingin bawa dia, saya suka sama dia. Nggak bisa begitu, kata Pak Ustadz. Dunia kita sudah berbeda gitu, tidak bisa. Kenapa nggak kamu aja yang ikut sama dia? Enggak, saya tahu pasti kalian nggak suka kalau saya ikut dengan dia. Ya kalau kamu caranya begini, suka masukin, suka ngamuk-ngamuk kayak gini, ya tentu kita semua nggak suka dong gitu. Kamu kalau memang mau mengikuti dia, pakailah cara yang damai gitu. Kamu kalau memang suka sama dia, pakailah cara yang baik. Makhluk ini tetap berkeras gitu. Tetap keras kepala. Kemudian Ustadz ini mencoba mengeluarkannya dengan doa-doa dan beberapa, kalau kita bilang apa ya, kayak beberapa usapan gitu, usapan di badannya Kak Puji gitu. Sampai kemudian alhamdulillah akhirnya makhluk itu bisa keluar. Kak Puji pingsan, terus kemudian setelah sadar Kak Puji lemes, kemudian dikasih minum segala macam lah gitu. Ya sebagaimana orang selesai kesurupan gitu. Setelah itu ngobrol lah Pak Ustadz, Mbak Puji, bapaknya Kak Puji sama ibunya Kak Puji. Pak Ustadz ini menyampaikan, Bu, anak ibu ini kalau saya lihat ada bakat untuk urusan-urusan gaib, ada keturunan. Mungkin kalau saat itu bahasanya Pak Ustadz itu iga jarang gitu. Mungkin teman-teman ada yang tahu istilah itulah gitu. Ada yang pernah dengar istilah itulah. Istilahnya iga jarang.
Makanya mungkin bapak ibu jangan heran nih kalau seandainya mungkin anak bapak ibu ini akan banyak bersinggungan dengan hal-hal gaib gitu. Tapi saya juga tadi bisa mengeluarkan makhluk tersebut salah satunya karena ada yang bantu juga, dan ada yang bantu itu termasuk memang yang menjaga anak ibu ini gitu. Tapi karena bapak dan ibunya Kak Puji memang orang yang bisa dikatakan kurang begitu percaya dengan hal-hal yang seperti itu, ya akhirnya tanggapannya cuman ya udah Pak Ustadz kalau gitu makasih banyak ini segala macam gitu. Ada Pak Ustadznya pulang. Malam itu selesailah gangguan yang terjadi. Tapi di malam kemudian Mbak Puji cerita, ketika Pak Ustadz itu mengeluarkan makhluk tersebut, dia merasa sensitivitasnya terhadap hal gaib itu makin terbuka. Dari sebelumnya hanya bisa melihat sosok hitam yang di air terjun itu, sekarang kayak anggota badannya itu bisa ngerasa gitu kalau di dekatnya itu ada sosok. Di malam berikutnya, di tengah malam, Mbak Puji terbangun nih mau pipis tuh. Selesai pipis, Mbak Puji merasa di ruang tamu itu kayak ada seseorang gitu. Karena khawatir maling atau orang jahat gitu, Mbak Puji samperin nih, disamperin ke depan. Ternyata yang ada itu sosok hitam yang waktu itu dilihat di air terjun gitu. Ternyata sosoknya masih ada di situ di ruang tamu. Mbak Puji langsung balik badan, masuk ke kamar, kunci pintu. Mbak Puji tidur. Gangguan itu berjalan setiap malam selama 1 minggu. Jadi setiap kali tengah malam, setiap kali Mbak Puji terbangun, entah kepingin pipis atau apapun sebabnya gitu, yang pasti selama seminggu itu Mbak Puji selalu terbangun gitu. Terbangun merasakan hal yang sama, melihat hal yang sama di ruang tamu. Mbak Puji berpikir kok masih ada ya, gimana caranya nih. Akhirnya dia ingin coba menanyakan hal ini kepada Pak Ustadz yang kemarin. Dan kebetulan Mbak Puji bertemu Pak Ustadz ini ketika mau ke warung gitulah, ketemu lah di jalan gitu. Neng gimana Neng? Enakan udah gitu kan. Pak Ustadznya menyapa duluan gitu. Ya Pak Ustadz, saya ini baru mau ke rumah sebenarnya, baru mau nanya. Apa lagi katanya gitu. Ini selama seminggu ini nih tiap malam saya bangun mulu gitu kalau tidur. Nah setiap bangun tuh ngerasain hawa nggak enak, terus ke depan ada sosok. Selama seminggu selalu ada, selalu kelihatan. Oh masih ada ya ternyata ya. Ya gimana ya Pak Ustadz caranya? Kalau itu saya harus ke rumah sih, maksudnya harus ke rumahnya Mbak Puji gitu. Tapi nanti bapak sama ibu saya jadi takut lagi Pak Ustadz, jadi panik lagi. Iya pasti sih. Terus gimana ya kira-kira ya? Kamu coba gini aja deh, setiap kamu melihat ada dia, kamu bilang aja, lu mau ngapain ngikutin gua gitu. Kalau emang lu mau ngikutin gua tujuannya baik, tolong gak usah nampakin diri ke gua gitu, karena gua ngerasa gak nyaman kalau ngeliat. Coba aja Neng bilang kayak gitu. Kalau seandainya muncul lagi gitu, ya udah Pak Ustadz ntar saya coba dah gitu, kata Mbak Puji tuh gitu. Kemudian malam harinya nih persis terjadi juga kan hal yang sama. Mbak Puji terbangun, terus ya kayak biasa melihat sosok yang sama. Nah malam itu dia lakukan apa yang Pak Ustadz itu ajarkan gitu. Dibilanglah ke dia, lu itu sebenarnya kenapa ngikutin gua? Kalau emang mau jagain atau apa ya udah nggak apa-apa gitu, tapi tolong jangan perlihatkan sosok lu ke gua gitu, karena gua nggak nyaman gitu. Sosok itu cuma diem aja, nggak menjawab nggak apa, tapi kemudian perlahan-lahan menghilang gitu, kayak slow mo, tiba-tiba jadi transparan terus hilang gitu. Dan alhamdulillah setelah kejadian malam itu
sosok tersebut nggak pernah lagi menampakkan dirinya gitu loh. Entah masih ada mengikuti atau enggak gitu. Mbak Puji juga sampai hari ini Mbak Puji juga tidak bisa memastikan, tapi kemungkinan sosok itu tetap ada gitu. Cuma karena nggak memperlihatkan dirinya, jadi Mbak Puji nggak merasa terganggu lah gitu intinya. Jadi cerita tentang Curug itu selesailah sampai di sini. Sebelumnya gue mohon maaf banget nih ya, karena kemarin gue juga diceritainnya cuma beberapa kali gitu. Pada saat tag itu pun terputus-putus kan karena merasakan gangguan gitu kan. Jadi gue juga masih perlu mengingat-ingat gitu kan ceritanya kayak gimana. Jadi gue agak terbata-bata lah gitu, nggak lancar lah. Dan gue agak bingung juga menyampaikan cerita orang melalui point of view gue gitu. Jadi cara menarasikan berita itu gue masih coba belajar sih teman-teman. Untuk cerita awal mula bagaimana Mbak Puji ini bisa bersinggungan dengan dunia gaib, paling sampai di situ dulu gitu. Nextnya mungkin kita akan bahas cerita-cerita pengalaman Mbak Puji yang lainnya gitu loh, yang selain makhluk ini gitu. Karena sebenarnya banyak banget teman-teman. Kalau seandainya teman-teman punya cerita, punya pengalaman yang mau dibagikan juga boleh banget tulisin di kolom komentar, boleh banget via email ke kita, boleh banget dikirimin ke DM Instagram atau TikTok kita. Oke, mungkin itu dulu untuk episode kali ini. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan gitu. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Gua Jamil dari Horor Nggak Selalu Malam izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.